Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini atau malam hari ini setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka seperti biasa, yaitu rutinitas kajian atau pengajian yang mana pada malam hari ini yaitu malam Selasa, yaitu pengajian kitab fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala aktivitas kita, khususnya amal ibadah kita, dan semoga Allah meridai segala bentuk daripada kegiatan kita. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita tetap terpotong rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, sehingga bibir kita selalu bersalawat kepada Rasul, dan juga mudah-mudahan Rasulullah SAW pun sangat mencintai kita. Dan tentunya kita selalu berharap pula bahwa di padang mahsyar nanti pada hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih penting lagi mudah-mudahan atas karunia Allah, ridha Allah dan rahmat dan rahimnya Allah, mudah-mudahan kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita berbicara atau 2 minggu yang lalu dalam fikih Imam Syafi'i kita sudah masuk kepada bab masalah mandi besar, yaitu bab mandi al-ghuslu atau al-ghaslu, yaitu mandi, itu definisi dan lain sebagainya. Namun pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan tentang penyebab yang mewajibkan orang itu mandi, yaitu yang mewajibkan orang itu mandi itu ada beberapa hal. Itu secara global juga sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan, yaitu sedikit ada penambahan juga. Nah, perinciannya di dalam kitab ini mengenai tambahannya sudah minggu lalu yang tambahkan. Nah, ini perincian yang ada dalam kitab ini adalah al-mawjibul awwalu lil ghusli. Jadi yang mewajibkan yang pertama orang itu harus mandi besar. Jadi penyebab yang pertama sehingga dia diwajibkan untuk mandi hadas besar atau mandi mautul muslim, karena meninggalnya orang yang meninggal itu beragama Islam, meninggalnya orang Islam. Wasababul awal al-mujibu lil ghusli jami'al badani bima'il mutlaq huwal maut. Penyebab yang pertama orang itu harus mandi, seluruh badannya harus dimandikan dengan air yang mutlak. Huwal maut disebabkan karena meninggal dunia. Tapi ada syaratnya. Orang yang diwajibkan mandi atau orang yang wajib dimandikan apabila dia meninggal dunia, itu meninggal dunia itu disyaratkan dia itu diharuskan dimandikan, bukan mandi, karena orang meninggal dunia itu tidak punya kewajiban apapun. Jadi dia itu yang di sekitarnya itulah yang wajib memandikan, tapi meninggalnya itu ada syaratnya. Wa yushtaratu fil maut alladhi yujabu bil ghusli ay yakuna al mayyitu musliman. Syarat yang pertama yang meninggal dunia itu bahwa dia meninggal dunia karena beragama Islam. Nah, ini karena beragama Islam, maka orang sekitarnya itu wajib memandikannya apabila dia memenuhi syarat yang pertama, dia itu beragama Islam. Syarat yang kedua, wa yakuna ghaira syahidin ay maitan fi ghairi sababin min asbabil jihad fi sabilillah li muharabatil kuffar. Syarat yang kedua, meninggal dunianya itu bukan karena meninggal mati syahid akhirat. Nah, itu mati syahid dunia sudah yang jelaskan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu.
Kalau syahid dunia tetap wajib dimandikan. Tapi kalau ini syahid akhirat, itu meninggalnya itu kenapa? Karena peperangan di jalan Allah, yaitu fisabilillah, karena bertempur atau berperang. Itu syahid akhirat untuk memerangi orang kafir yang menghalang-halangi daripada dakwah Islamiyah, yang lebih dahulu menyerang daripada pemukiman atau daripada kelompok kaum muslimin, itu ingin dihancurkan. Maka kewajiban setiap umat Islam itu untuk membela diri, yaitu dalam melawan berperang, yaitu yang dikategorikan dengan fisabilillah, jihad fisabilillah, bukan memerangi orang yang tidak salah. Jadi gitu, kita yang duluan diserang, jadi mereka yang cari masalah. Nah, itu syarat yang kedua, bukan dia meninggal dunianya karena dalam perang atau perang fisabilillah, membela agama. Ay maitan fi ghairi bisababin min asbabil jihad fisabilillah. Jadi bukan karena sebab fisabilillah, jihad fisabilillah, li muharabatil kuffar, untuk memerangi daripada orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Hasbu ma huwa mubayyin fi mahallihi, dan itu sekiranya sudah dijelaskan mengenai mati syahid itu kayak gimana, itu dijelaskan di pembahasan tempatnya sendiri. Nah, jadi di sini mati syahid itu kayak apa tidak perlu dijelaskan. Li'anna syahida la yajibu ghasluhu, karena orang yang mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Ini orang yang meninggal mati syahid akhirat karena peperangan di jalan Allah. Nah, itu dua syarat saja yang harus dipenuhi bagi orang yang meninggal dunia atau mati. Apa dia wajib dimandikan, harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama wajib dimandikan itu, syarat pertama itu adalah yang meninggal itu atau yang mati itu harus beragama Islam. Yang kedua syaratnya itu, sehingga wajib dimandikan itu adalah dia meninggalnya itu bukan karena peperangan fisabilillah. Nah, bukan karena syahid akhirat. Tapi kalau syahid dunia, itu syahid dunia itu seperti apa? Seperti tenggelam di tengah laut, seperti terbakar, kena kebakaran musibah atau kecelakaan di jalan umpamanya, itu semuanya itu wajib dimandikan. Atau meninggal dunia karena habis melahirkan, itu syahid dunia semua, itu musibah. Nah, itu syahid dunia, itu tetap wajib dimandikan walaupun orang itu tenggelam di sungai atau tenggelam di lautan sampai berminggu-minggu baru ditemukan, tetap wajib dimandikan. Walaupun dia itu sudah mengapung berhari-hari atau berbulan-bulan. Nah, itu jadi ini syaratnya hanya dua syarat itu saja. Wal wujub huna binisbah li ghuslil mayyit al muslim la yata'allaq bi dhimmatil mayyit bihalin. Jadi kewajiban di sini yang dimaksud itu memandikan mandinya mayit itu yang beragama Islam, bukan kewajiban itu terpaut dia itu ditetapkan bagi si mayit itu sendiri, tidak. Kewajiban itu tidak pada mayit itu sendiri karena dia ghair taklif, sudah hilang dah taklifnya, itu kewajibannya sudah hilang karena nyawanya sudah hilang. Nyawa hilang, akal hilang, berarti tidak ada taklif, tidak ada kewajiban. Nah, itu li'annahu la yatasawwar minhu taklif asna'i mautihi, walakin al-wujub huna yata'allaq bil ihya' min al-muslimin alladhi mata al-mayit bainahum. Wujuban kifaiyan, karena tidak, kalau secara logika itu tidak mungkin orang yang meninggal dunia, tengah-tengah dia meninggal dunia itu dibebankan kewajiban. Itu tidak mungkin. Itu pada umumnya. Beda halnya dengan seorang para aulia Allah, itu kan atas kehendak Allah. Yang aneh, jarang terjadi mayitnya bangun memandikan dirinya sendiri. Nah, seperti para aulia Allah. Nah, itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Makanya dijelaskan oleh para ulama kita, terutama di kitab I'anatul Talibin, itu juga dijelaskan masalah seperti itu. Tapi pada umumnya yang namanya meninggal dunia tidak mungkin dibebankan kewajiban, karena dia sudah tengah-tengah meninggalnya itu tidak ada kewajiban apapun, karena sudah lepas dengan kehidupan.
Maka itu yang dibebankan tanggung jawab di sini, yaitu terhadap orang yang meninggal dunia yang wajib dimandikan. Itu yang wajib mandi itu adalah yata'allaq bil ahya minal muslimin. Nah itu dibebankan tanggung jawab itu kepada orang yang masih hidup dari kalangan umat Islam, alladzina mata al-mayyitu bainahum, di mana mayit itu ada di sekitarnya. Jadi yang meninggal dunia itu ada orang di lingkungan sekitarnya. Apa kewajiban daripada umat Islam? Di tengah-tengahnya ada di dalam kampungnya atau wilayahnya ada orang Islam meninggal dunia yang bukan mati syahid akhirat, itu kewajibannya adalah wujuban kifaiyan. Jadi wajib kifayah. Nah, itu wajib kifayah. Bihaitsu idza fa'alahu al-ba'du saqata al-harju 'anil baqin. Maksud daripada wajib kifayah itu apabila sebagian sudah ada yang melakukan kewajiban itu, saqatal harju 'anil baqin, maka otomatis beban taklif kewajiban itu sudah gugur semuanya. Jadi tidak ada kewajiban lagi karena sebagian itu sudah ada yang melakukannya. Jadi tidak perlu semua harus memandikan itu, tidak, karena dia wajib kifayah saja. Fa in tarakahul jami'u ta'allaqal wujubi bi dhimmatihim jami'an. Nah, seandainya kalau semuanya tidak ada yang memandikan itu mayit di tengah-tengah masyarakat, satu pun tidak ada yang memandikan, ta'allaqal wujub bi dhimmatihim jami'an, otomatis tetap semuanya masih punya tanggung jawab, punya kewajiban. Wa athimal jami'u li'adamil fi'li, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa gara-gara tidak ada yang mau memandikan mayit tersebut. Apapun itu karakternya, sifatnya, kelakuannya pada saat dia masih hidup yang tidak disukai oleh masyarakat, lingkungan sekitarnya, dan kemudian apabila dia meninggal dunia, yang penting dia beragama Islam, maka wajib daripada umat Islam di lingkungan sekitarnya harus ada salah seorang di antara mereka yang mau memandikannya. Walaupun umpamanya itu dia meninggal dunianya karena digebuk massa, karena mencopet, yang penting dia beragama Islam, tetap wajib dimandikan. Jangan gara-gara karena perbuatannya itu, apalagi dia digebuk massa kayak begitu meninggal dunia lalu tidak mau dia mandiin, tidak boleh. Jadi semuanya berdosa. Jangan lihat secara lahiriahnya, tapi lihat agamanya secara lahiriah. Nah itu yang pertama. Keterangannya secara detail, orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Kewajiban ini terletak pada orang yang masih hidup, bukan pada orang yang meninggal dunia. Dan jangan dilihat penyebab dia meninggal dunia itu. Jadi lihat dia meninggal dunia, yang penting beragama Islam dan bukan mati syahid karena fisabilillah, berperang, bukan karena itu. Kemudian adzani, yang kedua, penyebab orang tua harus mandi, yaitu mandi besar, min mujibatil ghusli al-haid wan nifas. Yang kedua itu penyebabnya karena keluarnya darah haid dan nifas. Wasababu tsani min asbabi ghusli jami'il badani bil ma'il mutlaq wa damul haid wan nifas. Penyebab yang kedua daripada sebab-sebab mandi orang yang masih hidup, dia itu wajib mandi jami'al badan bil ma'il mutlaq, seluruh anggota badannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu wajib dimandikan itu dengan bil ma'il mutlaq, dengan ma' mutlaq. Ma' mutlaq itu yaitu air tawar biasa yang sering kita pakai berwudu, seperti air keran, air sungai, air sumur, air laut, air mata air. Nah itu air seperti itu yang harus dipakai. Disebabkan karena apa? Damul haid, karena keluarnya darah haid. Nah ini darah haid bagi perempuan. Nah ini pada adat kebiasaan, hukum adat yang berlaku sekarang di sini, adat kebiasaan itu perempuan itu keluar darah haid itu umur 9 tahun. Nah pada saat keluar darah haid itu adat kebiasaan. Nah ini hukum adat lagi yang berlaku antara 6 hari atau 7 hari, itu pertengahan. Nah itu kalau ke sekurang-kurangnya itu 24 jam. Nah itu keluar darah haid sebanyak-banyak adalah 15 hari. Kemudian wan nifas. Nah ini darah nifas, darah wiladah ini tidak disebut karena terjadi perbedaan pendapat. Ntar lagi akan muncul masalah darah wiladah.
Beda darah wiladah dengan darah nifas. Jadi kalau darah nifas ini dia keluarnya setelah selesai itu ari-ari udah keluar. Nah itu bekas tempat rahim itu udah keluar. Nah itu kan ada tempat khusus ditaruh itu kayak coba kemudian ditanam itu ari-ari. Itu biasanya baru darah nifas itu baru keluar, bukan bersamaan dengan bayi, bukan. Gitu. Yang dimaksud dengan kapan orang itu wajib mandi di saat dia itu keluar darah haid dan nifas. Wal murad inqita'uhuma ba'da zuruhima fil muddah al-mulazamah lihuma hasbul 'adah wa ra'i ahli al-khibrah fi hadzal majal. Jadi yang dimaksud dengan orang itu wajib dia mandi karena keluar darah haid dan darah nifas itu pada saat inqita'uhuma, pada saat sudah berhentinya darah itu keluar. Kalau darah haid selama 24 jam ternyata tidak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Atau pertengahan 6 atau sampai 7 hari udah tak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Nah wajibnya itu tidak langsung. Nah, itu tidak langsung. Pokoknya yang penting udah selesai. Apakah langsung begitu dia langsung mandi ketika putus tuh selesai darah haid itu? Tidak. Kapan dia wajibnya itu langsung mandi? Pada saat akan mengerjakan sholat. Pada saat akan mengerjakan sholat atau pada saat mau melakukan sesuatu yang membutuhkan harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil, pada saat itulah dia itu wajib mandi. Seperti mau pegang Al-Quran harus mandi dulu. Nah itu wajib dia langsung mandi. Tapi kalau umpamanya waktu sholat masih panjang umpamanya, kemudian dia itu tidak kepingin megang Al-Quran, apakah dia itu wajib dia mandi? Tidak ada wajib, bisa ditunda, jadi bebas. Begitu juga dengan darah nifas. Nah itu pertengahan itu biasanya 40 hari, tapi rata-rata kebanyakan 60 hari. Ini semua ketentuan batasan darah haid dan nifas itu adalah dalilnya adalah dalil adat. Hukum adat, al-adah muhkamah, itu adat itu adalah bagian daripada hukum Islam yang bisa dipakai. Nah, itu hasil daripada pemeriksaan penelitian daripada beberapa wanita. Wa dalilu dzalika fil had qauluhu ta'ala. Nah, ini mengenai batasnya. Kemudian mengenai mandinya ini baru dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Tapi kalau mengenai waktu haid dan batas akhir, sekurang-kurang, pertengahan dan sebanyak-banyaknya darah haid dan darah nifas itu adalah dalilnya dari adat, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi. Tidak ada dalilnya itu. Nah, itu dalilnya kembali kepada adat kebiasaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang wajibnya perempuan yang keluar darah haid dan nifas itu wajib mandi ketika selesai keluar darah haidnya, sudah putus dan mau akan melaksanakan sholat, maka wajib mandi. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi itu orang-orang para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang masalah darah haid. Karena waktu itu darah haid itu sesuatu yang menjijikkan. Zaman dahulu kala, zaman jahiliyah sampai zaman Nabi sebelum turun ayat ini, kalau ada perempuan keluar darah haid atau darah nifas, maka dia itu akan diasingkan, ditaruh di luar rumah. Kayak kambing dibikinkan tempat khusus di luar rumah. Gitu caranya orang zaman dahulu kala. Nah itu peristiwa yang terjadi. Seperti terhina sekali perempuan itu hanya gara-gara keluar darah haid dan darah nifas. Itu langsung disuruh keluar rumah, dibikinkan kayak kandang. Di sanalah ditaruh. Nah, tiba-tiba turunlah Al-Quran. Jadi para sahabat itu bertanya, kenapa demikian, kasihan para wanita seperti terhina kayak hewan. Hanya gara-gara keluar darah haid, karena dianggap terlalu menjijikkan dan lain sebagainya. Karena kan keluar terus itu.
turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid. Jadi mereka menanyakan kepadamu hai Muhammad, para sahabat, kena melihat daripada sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia, seorang laki-laki, oleh laki-laki, para suami ketika melihat istrinya haid itu langsung dikeluarkan, tidur di luar di kandang itu sampai berhari-hari. Mereka bertanya tentang darah haid itu, hai Muhammad, bagaimana itu? Anil mahid, tentang darah haid. Qul, jawablah hai Muhammad, kasih tahu mereka biar perempuan itu tidak terhina hanya gara-gara keluar darah haid. Huwa adzan, jadi darah itu memang menjijikkan, iya, karena itu darah yang sudah Allah takdirkan keluar pada pangkal daripada rahim wanita dari sana. Di saat usia adat, kebiasaan hukum adat itu adalah umur 9 tahun bagi perempuan. Lalu ketika keluar darah haid yang menjijikkan tersebut, itu darah kotor, dianggap darah kotor, fa'tazilun nisaa, maka jauhilah perempuan itu. Bingung para sahabat, loh katanya kan tidak boleh. Kita mau tanya, karena kasihan perempuan kok harus dijauhkan, mau dikeluarkan lagi kayak orang-orang jahil itu, jahiliyah itu. Bagaimana ya Rasulullah maksudnya dijauhkan ini? Nah, hanya maksudnya dijauhkan ini, maksudnya apa? Jangan diajak berhubungan badan, itu maksudnya. Bukan harus dikeluarkan kayak orang-orang zaman jahiliyah itu, kayak mereka sebelum turun ayat ini. Bukan dikasih kandang kayak hewan di luar rumah, bukan. Maksud fa'tazilun nisa itu jangan berhubungan badan dengan perempuan yang dalam keadaan haid. Itu hukumnya haram. Ini perintah daripada kata-kata perintah. Fa'tazilun nisa, i'tizal, jauhi dia perempuan itu, jauhi istri-istrimu. Berapapun kamu punya istri, kalau keluar darah haid itu jauhi, artinya jangan digauli, jangan diajak berhubungan badan. Jadi tidak boleh, jadi haram hukumnya. Tapi kalau diajak pacaran boleh nggak? Boleh. Maksud mendekati itu anunya masuk gitu loh. Pertemuan kemaluan laki-laki dan perempuan itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia pelukan, ciuman sama istrinya dalam keadaan haid, boleh. Rasulullah pun bercinta pacaran sama istrinya dalam keadaan haid. Tapi sebatas antara di atas pusar. Tapi kalau di bawah pusar itu hukumnya tidak boleh. Nah itu yang dimaksud i'tizal, itu jangan sampai berhubungan masuk, itu jangan. Fil mahid, dalam keadaan haid, termasuk nifas. Karena nifas itu adalah apa? Bagian dari darah haid sama itu. Cuman dia keluarnya itu pada saat bayi itu sudah selesai lahir, itu masanya keluar itu di situ. Hakikatnya sama, itu darah haid sebetulnya. Dan dia lebih panjang masa keluarnya. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati. I'tizal, jangan didekati. Nah itu dekati apa maksudnya? Dekati bukan nggak boleh pacaran, bukan nggak boleh sayang-sayangan, bukan nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah berhubungan badan itu, mulai dari pusar sampai lutut. Itu yang tidak boleh. Dan itu harus ditutup. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, sehingga dia suci. Apa makna suci ini? Sehingga dia mandi hadas besar. Nah ini pentingnya kita tahu, nanti dikirain nanti pas istrinya haid tuh langsung dijauhin, dia berjauh-jauhan, tidak pernah saling sapa. Tidak boleh kamu duduk di samping saya. Al-Quran bilang i'tazilu, disuruh menjauh. Tidak, bukan begitu. Ya. Karena Al-Quran bilang wala taqrabu, jangan dekat-dekat katanya. Ya nggak bisa begitu. Yang tidak boleh itu adalah memasukkan zakarnya itu ke anuk perempuan istrinya, itu yang tidak boleh. Kalau dia peluk-pelukan, ciuman, pacaran, mau apa terserah. Yang penting jangan sampai dia kencannya itu di bawah pusar, itu saja. Hatta yathurna, sehingga dia mandi. Kalau udah mandi baru boleh.
Maka perempuan ketika dia ingin berjima dengan suaminya, berhubungan badan dengan suaminya, begitu juga ketika suami kepingin berhubungan badan dengan istrinya, maka wajib hukumnya dia mandi terlebih dahulu. Begitu juga ketika dia mau melaksanakan sholat, barulah di sana letak wajib dia mandi perempuan itu. Begitu juga ketika dia mau berhubungan badan dengan suaminya, di sanalah letak kewajiban seorang perempuan itu, dia wajib mandi. Bukan pada saat berhenti darah haid itu, berhenti darah nifas langsung harus wajib mandi, tidak. Biar nggak salah paham. Ini pentingnya kita ngaji biar tahu, biar nggak keburu-buru. Kecuali mau sholat atau waktu sholat sudah mepet sekali, wajib udah mandi di sana. Atau suaminya kebelat umpamanya kepingin berhubungan badan dengan dirinya, wajib dia mandi itu perempuan, karena wajib taat, harus nurut ketika diajak berhubungan badan sama suami. Fa idza tatahharna, maka apabila perempuan itu sudah suci, sudah habis mandi hadas besar, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka sudah senggama aja istrimu, gimana pun cara kamu ya terserah. Mau pakai apa aja jurusnya terserah, bebas, nggak masalah, silahkan. Yang penting jangan lewat dubur belakang, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Selebih itu gimana pun caranya itu terserah, bebas, tidak ada larangan, kecuali itu saja, lewat dubur, jadi bebas. Wa fusiratit taharatu bil ightisal. Jadi itu makna taharah di sini dalam Al-Qur'an ini, itu maknanya adalah di surat Al-Baqarah ayat 366 ini. Itu makna taharah di sini itu adalah apa? Mandi, ightisal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, nah dalil daripada wajibnya perempuan itu mandi di saat dia mau sholat, dan saat dia mau pegang Al-Quran, atau di saat dia mau berhubungan badan dengan suaminya pada saat darah itu sudah macet, sudah selesai. Dalilnya juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaish, kepada Fatimah, Rasulullah bersabda, memberitahukan kepada Fatimah binti Abi Hubaish, bukan Fatimah putri Rasulullah, bukan. Rasulullah bersabda apa? Idza aqbaltil haidata, ada aqbalatil haidatu, apabila darah haid itu datang. Datang kepadamu hai Fatimah binti Abi Hubaish, kalau kamu akan tinggalkan sholat, tidak boleh sholat. Wa idza adbarat, apabila selesai itu darah haid, maksudnya makna adbarat itu apa? Berpaling, membelakangi. Jadi maksud membelakangi itu apabila selesai itu darah haid dan juga darah nifas, faghtasili, maka mandilah kamu, wa shalli, dan salatlah kamu. Wa amma damun nifas, adapun darah nifas itu fa innahu damu haidun mujtama' wa li'annahu yuram aw asam wal wata'. Sementara darah nifas itu apa? Ya darah itu darah haid juga, cuman waktunya beda keluarnya. Darah nifas itu keluar itu setelah selesai ari-ari itu keluar, dimasukin ke dalam cangkok gitu, mau ditanam, itu baru biasanya darah nifas itu keluar. Kalau sebelum itu enggak, itu namanya darah wiladah. Itu darah nifas itu ya darah haid, itu sama, cuma dia lebih panjang masanya. Wala yata'allaq al-wujub bi dhimmatil mar'a bi sababil inqita' faqat li dzatihi. Jadi kewajiban itu bukan tergantung pada saat darah itu terputus langsung wajib mandi, tidak. Wa inna ma yata'allaq al-wujub 'inda al-inqita' idza aradatil mar'atu as-shalah ba'da al-inqita' mubasharatan, kecuali kalau dia mau sholat baru dia wajib mandi, di sanalah letak kewajiban itu. Atau mau umpamanya mau berpuasa, puasa sunnah atau puasa wajib, puasa bulan Ramadan, maka dia wajib mandi. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada sholat, walaupun darahnya sudah selesai keluarnya, udah bersih, belum mandi, ya nggak usah mandi. Mau dia mandi silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Kalau belum mau diajak hubungan suami istri oleh suaminya, berhubungan badan oleh suaminya, mau dia mandi silakan, enggak juga enggak apa-apa, bebas perempuan itu. Tapi kalau sudah mau diajak hubungan suami istri, wajib mandi. Ketika sholat, mau melaksanakan sholat, apalagi di akhir waktu sholat, wajib mandi. Itu ketika muncul bulan Ramadan karena akan puasa, maka malamnya itu waktu sholat itu wajib mandi. Itu kewajibannya itu adalah di sana.
Wala khilafa bainal fuqaha fi wujubil ghusli aw al-ghusli 'ala al-haid aw al-mar'ati an-nufasa allati waladat waladan hayyan aw mayitan wa kharaja minha ba'da al-wiladah. Tidak ada perbedaan bagi perempuan, tidak ada perbedaan bagi para fuqaha, tidak ada perbedaan, tidak ada khilafiyah dari ujung dunia ke ujung dunia, tidak ada perbedaan. Khusus para ulama ahli fikih tentang apa? Kewajiban mandi besar bagi orang yang haid, bagi orang perempuan yang keluar darah nifas, di mana keluar darah nifas itu allati waladat waladan, di mana dia karena melahirkan seorang anak, baik itu anaknya yang dilahirkan itu hayyan hidup, au mayyitan atau dalam keadaan meninggal dunia, wa kharaja minha ba'dal wiladah, lalu keluar itu darah nifas itu setelah selesai kelahiran. Nah, setelah selesai kelahiran baru keluar darah nifas, maka seluruhnya sepakat wajib mandi, yaitu pada saat mau sholat, mau puasa atau dan lain sebagainya. Al-wiladah bi ghairi damin. Nah, ini yang sudah yang singgung waktu 2 minggu yang lalu. Melahirkan tanpa keluar darah nifas. Yang keluar itu cuma darah wiladah saja. Belepotan, anaknya lahir diselimuti darah sama bekas kelopak rahim. Itu keluar sama lendir, campur darah. Plus gitu dia. Ari-arinya kan masih di dalam tuh. Keluar belepotan darah, ditarik itu ari-arinya keluar darah juga. Nah, itu bukan itu darah nifas, itu namanya darah wiladah. Untuk lebih pastinya tanya dokter kan tahu masalah itu juga sama bidan. Nah, setelah selesai itu baru biasanya keluar lah, dia bersihkan dulu, barulah nanti itu keluar. Terakhir itu keluar dia darah nifas. Nah, sekarang setelah selesai ari-ari udah ditanam, ditunggu-tunggu tidak ada darah nifas. Padahal dia baru melahirkan, baik itu bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia. Terjadilah 2 pendapat di sini. Nah, ini hanya gara-gara orang melahirkan tidak keluar darah nifas, keluarnya cuma darah wiladah saja. Apakah wajib? Al-wajibul awal yajibul ghuslu, maka wajib dia mandi. Pendapat yang kedua mengatakan apa? La yajibul ghuslu, tidak wajib mandi. Nah, ini mana yang benar pendapat ini? Dua-duanya benar. Karena yang pertama alasannya walaupun tidak keluar darah nifas, tapi itu bayi yang keluar itu kan aslinya dari mani katanya. Makanya dia wajib mandi. Tapi pendapat yang kedua, dia bukan air mani itu, dia itu sudah berwujud jadi manusia. Nah, pas selesai keluar, makanya tidak wajib mandi. Nah, dua-duanya betul ini. Makanya itu kategori daripada fatwa ini, fatwa yang paling benar itu mengatakan apa? Asah, yaitu wajib mandi. Paling benar pendapat itu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib mandi, benar juga, namanya sahih. Itu boleh dipakai, mau mandi mau tidak terserah. Tapi ada efeknya nanti, ada pengaruhnya pada saat berpuasa. Nah, ini dia pada saat berpuasa. Walakin idza aujabna 'alaiha al-ghuslu fa hal yabtulu shaumal mar'ah. Seandainya kalau kita katakan atau ada seorang perempuan mengatakan atau memakai fatwa yang pertama, ketika dia itu keluar darah wiladah saja, tidak keluar darah nifas, dan melahirkan bayi itu pada saat bulan Ramadan di siang hari, dia pakai fatwa gimana? Wajib mandi. Dia pakainya itu, padahal tidak keluar darah nifas. Pada saat hari-hari itu sudah selesai keluar, sudah bersih, ditunggu-tunggu udah keluar darah nifas, tapi dia berkeyakinan pakai pendapat yang pertama, wajib saya mandi, saya akan mandi hadas besar dulu biar saya bisa sholat. Nah, kalau dia pakai pendapat yang pertama mengatakan wajib mandi bagi perempuan yang habis melahirkan, tidak keluar darah nifas, hanya keluar darah wiladah saja, apakah puasanya batal pada bulan Ramadan? Maka pendapat yang pertama mengatakan yubtil shaumul mar'ah in kanat sha'imah wajib 'alaiha al-iftar. Maka pendapat yang paling benar mengatakan wajib batal puasanya. Nah, kalau dia pakai fatwa yang pertama wajib mandi, nah kebetulan dia melahirkan di bulan Ramadan di siang hari, melahirkan tidak keluar darah nifas, bagaimana? Karena dia mengatakan berkeyakinan wajib mandi, tidak keluar darah nifas, maka batal puasanya. Nah, itu batal puasanya. Kemudian pendapat yang kedua,
Yang mengatakan bahwa al-aqwa 'inda al-Imam Nawawi mengatakan apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, walaupun yang paling benar itu mengatakan apa? Batal puasanya. Pendapat yang kedua benar juga pendapat ini. Dia sama-sama benar, tapi malah dikuatkan oleh Imam Nawawi. Pakarnya ahli fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi, dipercaya betul ini, beliau ini selalu dipakai fatwa beliau ini daripada imam yang lain setelah Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Wa huwa al-aqwa 'inda al-Imam Nawawi. Ini pendapat yang paling dikuatkan oleh Imam Nawawi, mengatakan apa? Mengatakan la yubtil, tidak batal katanya. Nah, seyogianya jadi begini kesimpulannya, kalau ada ibu-ibu atau perempuan yang melahirkan dan kebetulan tidak keluar darah nifas, dan pada saat bulan Ramadan, entah dia itu mau wajib mandi atau tidak mandi hadas besar, puasanya itu tidak batal. Paham ke? Tidak batal. Itu fatwa yang paling bagus, yang paling kuat, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Oke, jadi tiang rasa demikian sekilas tentang masalah yang mewajibkan atau penyebab yang mewajibkan orang untuk mandi hadas. Yaitu yang pertama, kesimpulannya adalah disebabkan karena meninggal dunia. Meninggal dunia itu ada syaratnya sehingga dia wajib dimandikan. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, karena mati syahid akhirat. Yaitu mati syahid akhirat itu adalah mati apa? Mati karena habis berperang membela agama Allah, membela dalam peperangan. Nah, itu baik dia berupa tentara, bawa senapan atau bawa pedang. Nah, itu termasuk. Itu dua syaratnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, penyebab daripada orang yang mandi hadas itu disebabkan karena keluar darah haid dan darah nifas. Nah, keluar darah haid dan darah nifas ini tetap tanpa ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Semua mengatakan wajib mandi. Apabila darahnya sudah selesai, sudah terputus, ini pun kewajiban ini dia harus mandi apabila dia mau melaksanakan sholat atau mau beribadah, baru dia wajib mandi. Kalau belum waktunya melaksanakan ibadah apapun atau belum waktunya berhubungan dengan suami, maka tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mandi hadas besar. Jadi itu kesimpulan yang ketiga. Nah, ini tidak ada perbedaan, yaitu wajib mandi. Kemudian yang keempat, orang yang melahirkan hanya keluar darah wiladah saja atau tidak keluar darah wiladah tapi tidak keluar darah nifas, mau dia mandi silahkan. Mau mandi hadas besar silahkan. Tidak juga mau mandi hadas besar langsung dia bersih-bersih, langsung ambil air wudhu, langsung sholat juga silahkan. Nah, ini bagi yang pakai pendapat yang dua itu nomor satu atau nomor dua, dan pada saat dia kejadian ini pada bulan Ramadan, melahirkan di bulan Ramadan, tidak keluar darah nifas, hanya keluar darah wiladah saja, atau tidak keluar darah apapun sama sekali, mau dia mandi ataupun tidak mandi, maka puasanya tidak batal dengan syarat tidak keluar darah nifas. Demikian, semoga bermanfaat. Baik, karena sudah waktu Isya, untuk sharingnya nanti insyaAllah bisa setelah selesai sholat Isya. Demikian, semoga ada manfaat dan barokahnya. Allah berikan karunia barokah ilmu buat diri kita, sehingga kita selalu berharap mudah-mudahan Allah meridhai dan ibadah kita mudah-mudahan sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika al-karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina wa ashab sayyidina rasulillahi ta'ala ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an
ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.